Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat semuanya? Sehat. Ada PR toh? Ada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, ketemu lagi dengan Ustadz Abdu. Kita sore ini masih bahas perang yang terakhir apa? Perang apa? Perang apa? Mu'tah. Terjadi tahun berapa Hijriah itu? Siapa yang nggak datang ini ya? Oh, Mbak Ais. Mbak Ais mau ikut nggak? Bobo. Bobo? Apa mau ikut dari rumah? Bobo ya, karena aku beli satu Pak. Hah? Kalau butuh nggak apa-apa. Perang apa tadi? Mu'tah. Pasukan gitu. Iya. Pasukan kaum muslimin berapa? 3.000. Pasukan Romawi berapa? Berapa? 100.000 karo 3.000 itu besaran mana? Kowe duwe duit 100.000 dengan 3.000 itu besar mana? 100. Hah? 100.000 satu ku apa ya? Gue tuku. Koyo. Mobil. Mobil apa tapi koya. Kayak Bakso bakso. itu traktir wong 10. Gitu ya. Baik, adik-adik yang di rumah perhatikan, kita melanjutkan perang yang kemarin kita bahas, itu perang Mu'tah. Ini perang yang diadakan di daerah namanya Mu'tah. Mu'tah itu tahun berapa? Itu di mana tempatnya itu perang Mu'tah itu ya? Kalau di sini itu nggak dijelaskan ini. Soalnya perang ini kan kemarin ini tidak diikuti Nabi, ini dipimpin oleh sahabat. Nah, coba kita baca dulu. Kita dengarkan suara Ruqayyah yang akan membacakan kelanjutannya. Kita baca di sini. Dari sini, Sen. Dari bawah. Nah, ini diriwayatkan. Baca dulu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, aku mengikuti perang Mu'tah ketika kami telah mendekati pasukan musyrikin. Kami melihat sebuah pasukan yang tidak dapat dijangkau siapapun, baik jumlah persenjataan, kuda perang, Sutra dibaj, kain sutra, dan emasnya. pandanganku tercengang melihat pasukan musuh. Sabit bin Arqam lantas berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, sepertinya kamu sedang melihat himpunan pasukan yang sangat banyak. ya, aku berkata, iya. Sabit berkata, sesungguhnya kamu tidak mengikuti perang Badar bersama kami. Kita ditolong oleh Allah bukan dengan banyaknya pasukan. Kedua pasukan bertemu dan terlibat dalam pertempuran yang amat sengit. Sahabat Zaid bin Harithah maju berperang memimpin pasukan dengan membawa bendera Rasulullah hingga terbunuh oleh tombak-tombak musuh. Ja'far kemudian mengambil bendera Rasulullah dan maju berperang dengan membawanya hingga terjun masuk dalam pertempuran. Beliau merangsek maju namun tersulitkan oleh kuda perang beliau yang memiliki rambut blonde. Beliau kemudian menyembelih kudanya dan maju berperang, terus merangsek musuh
hingga terbunuh. Ja'far adalah lelaki muslim pertama yang menyembelih kuda. Perangnya adalah sebentar. Mana ini? Lagi live ya. Ya. Baik. Sebentar, saya bilang Mas Sudi dulu di sini. Ada mic-nya enggak? Ada tuh sinyal. Oke. Alatnya sudah ada. Taruh di security. Enggak, nanti masuk dibawa ke sini. Nah sekarang tadi yang ikut tuh sahabat siapa? Sahabat Abu Hurairah. Di antara yang mengikuti perang Mu'tah adalah sahabat Abu Hurairah. Nah, kita kenal sedikit ini Abu Hurairah ini. Soalnya Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis. Sebentar. Sambil ini ada di sini ceritanya. Ada di catatannya Papa di sini. Tas ada S di Fadil. Maisa, catatan ceramah paling sini. Bentar ya catatanku. Nah ini dia. Ini yang meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis begitu banyak. Abu Hurairah itu meriwayatkan nomor 1 ya. Urutan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang punya hadis itu paling banyak dengar dari Nabi itu siapa? Ini Abu Hurairah nomor 1. Yang mendengar hadis paling banyak. Urutannya ya, 1 Abu Hurairah. Hadisnya itu iya, Abu Hurairah. Hadisnya itu 5374. Mudah-mudahan nanti Ruefi itu banyak hafal hadis, nanti dia masuk Madinah nanti jurusan hadis. Habis itu dia nanti pakar fikih insyaallah. Terus Ibnu Umar. Ibnu siapa? Umar. 2630 hadis. Yang kedua. Abu Hurairah itu 5374 hadis. Ibnu Umar itu 2630 hadis. Adik-adik di rumah tulis ya nanti. Ini nanti. kepo banget. Iya. Nanti yang di rumah tulis nanti biar kita bagi faedah dengan teman-teman yang ada di rumah. Nanti kirim ke Parenting Ruqayyah ya biar saya nanti sebar catatan kalian. Ya. Biar yang lain tahu kalau ini nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yang ikut dalam perang Mu'tah ini 2630 hadis. Terus Anas bin Malik. Anas bin Malik 2286 hadis. Anas bin Malik itu yang jadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadisnya juga banyak. Terus habis itu yang keempat Aisyah. Istrinya sendiri. Istrinya Nabi SAW itu 2210 hadis. Yang paling jauh ini lah 2 kalinya coba lihat tuh Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu belajarnya sebentar sama Kanjeng Nabi. Namun dia mau belajar terus, jadi waktu yang ada digunakan untuk belajar terus. Bukan kayak anak zaman sekarang itu main game terus, bukan. Belajar.
Bukan nanti, wih, menang, teleponan. Bukan. Belajar nih Abu Hurairah tuh. Makanya punya hadis banyak. Iya kan? Nggak belajar nggak? Belajar. Jadi wong pinter. Jangan sampai dalam sejarah kamu dicatat itu jadi orang yang jadi pemain pinter game. Ya, harusnya kayak Abu Hurairah ini. Banyak apa? Hadis. Ini sekolah nanti di Mesir, ini sekolah di Sudan, ini di Madinah misalnya. Oh, Yaman gitu. Gitu, ke luar negeri, belajar. Setuju? Setuju ya. 5. Ibnu Abbas 1660 hadis. Nanti Nizam itu ke Arab saja Nizam sama Adam. Jangan cuma aduh pintar main volley. Volley mah nggak bisa buat orang masuk surga itu. Hadis 1660 hadis. Tuh. Ibnu Abbas nomor 5. Lanjut lagi ya sampai 10 ya. Terus Jabir bin Abdullah 1540 hadis. 1000? Imam Syafi'i bukan sahabat, itu muridnya sahabat di bawahnya. 1540 hadis, itu masih di bawahnya tabi'in lagi gitu. Imam Syafi'i. Kalau Sa'ipi ya mbo. Bagus? Ini punya siapa? Ini satu paket. Satu paket. Nanti rekaman bisa langsung monitor. Jernih. Masya Allah. Terus itu colokannya? Ke iPhone. Langsung. Langsung nanti buka voice itu. Voice rekaman itu. Langsung di sini. Pakai aplikasi lain bisa ya? Ya, oke. Baik, kita sudah dapat alat untuk rekam. Nanti kita rekam suara. Podcast nanti. Dan sesuka lahir masuk deep. Terus Jabir bin Abdullah, terus Abu Sa'id Al-Khudri 1170 hadis. Enggak ada yang satu hadis toh? Ruwaifi sudah hafal hadis apa saja? Innamal a'malu binniyat. Abu Sa'id Al-Khudri 1170 hadis. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya Innamal a'malu binniyat. Umar bin Khattab. Umar gak masuk sini. Nanti. Terus yang ke-8 Abdullah bin Mas'ud. Sampai 8 aja ya. Abdullah bin Mas'ud. Itu ada Abdullah bin Mas'ud 848 hadis. Berapa? 848 hadis. Oke. Abu Hurairah berapa? 5.374 hadis. Ini yang kita sebut 8 besar yang meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat. Berapa? 8 besar. Catat, Rafi. Apanya? Satu riwayat. Sahabat Abu Hurairah. Sahabat itu jumlahnya saja banyak. Ya, sahabat itu jumlahnya itu 100.000 lebih. Jumlah sahabat Nabi. Catat dulu, catat. Diulang. Satu siapa? Abu Hurairah berapa hadis? 5.374 hadis. 5.374 hadis. Ini kayaknya coba tukar posisi. Atau kalian geser dulu ini. Ini ketutup. Oh, sebentar. Tunggu. Oh ya, sudah kelihatan. Sudah. Cukup. Berapa? Ibnu Umar sekarang. Yang kedua Ibnu Umar berapa? 2.630 hadis. Terus Anas bin Malik berapa? 2.286 hadis. Aisyah berapa? 2.210 hadis.
Setelah itu nomor 5, Ibnu Abbas 1660 hadis. Nah, sudah turun toh? 2010 turun jadi 1660. Terus yang ke-6, Jabir bin Abdillah 1540 hadis. Terus Abu Sa'id Al-Khudri 1170 hadis. Terus Abdullah bin Mas'ud 848 hadis. Yang paling banyak siapa tadi? Abu Hurairah. Aisyah itu wanita yang paling banyak riwayat hadisnya. Nomor 4 dari urutan ini. Aisyah itu nomor 4, istri Nabi. Kalau Ruqayyah? Dapat juara-juara nanti. Kan dari sisi banyaknya hadis tau Ruwaifi. Ruqayyah berapa hadis ya? Istrinya, putrinya Nabi itu loh. Putrinya Nabi itu berapa hadis ya? 2000 hadis. Yang tahu dari mana? Nah, dia diingat ya. Balik lagi ke perang apa tadi namanya? Mu'tah. Ruqayyah baca lagi itu. Masih lanjutannya. Ketika Ja'far telah terbunuh, Abdullah bin Rawaha mengambil alih panji. Oh, berarti Ja'far itu laki muslim pertama yang menyembelih kuda perangnya dalam Islam. Tadi Ja'far kenapa tadi? Nah, Abu Hurairah dia katakan dia mengikuti perang Mu'tah. Ketika kami telah mendekati pasukan musyrikin, kami melihat sebuah pasukan yang tidak dapat dijangkau. Siapapun baik jumlah persenjataan, kuda perang, sutra dibaj, kain sutra dan emasnya. Pandanganku tercengang melihat pasukan musuh. Musuhnya banyak sekali. Perlengkapan musuh dia jumlahnya banyak, persenjataannya banyak, kuda perangnya banyak. Ya. Mereka perlengkapannya itu lengkap, super lengkap, jumlahnya sudah banyak, senjatanya juga lengkap. Abu Hurairah kemudian di sini sebutkan, pandanganku tercengang. Tercengang itu apa? Kaget. Melihat pasukan musuh. Kemudian Sabit bin Arqam lantas berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, sepertinya kamu sedang melihat himpunan pasukan yang sangat banyak. Aku berkata, iya. Sabit berkata, sesungguhnya kamu tidak mengikuti perang Badar bersama kami. Kita ditolong oleh Allah bukan dengan banyaknya pasukan. Ingat, walaupun kaum muslimin itu jumlahnya sedikit, mereka yakin Allah yang menolong. Jadi bukan lihat dari jumlah, lihat dari kualitas iman. Gini ya. Jadi kaum muslimin itu jumlahnya sudah tahu sedikit. Jumlah kaum muslimin sedikit, kita sudah tahu tadi. Nah, mereka ingat pada perang Badar ya, jumlah kaum muslimin sedikit, ini sudah tahu. Ya, tetapi Allah akan menolong jika kita itu beriman pada Allah. Allah akan menolong. Brevi yang tadi sudah catat belum? Ini sudah lengkap. Allah akan menolong jika kita mau beriman dan bertakwa. Jadi kuncinya itu iman dan takwa. Bukan kuncinya itu saya fisiknya kuat, saya bisa perang, saya nanti latihan voli terus nanti biar fisik saya itu kayak jago begitu, mau smash kuat. Bukan. Kuncinya apa? Apa itu? Beriman dan bertakwa. Catat itu. Catat. Jadi kalau malas-malas sholat ya Allah nggak akan tolong. Ya. Kalau nggak mau ibadah ya Allah tidak akan tolong. Pertolongan akan datang itu kalau kita mau ibadah. Paham? Kalau orang malas sholat tuh nggak akan ditolong Allah, hidupnya susah terus. Jadi kuncinya itu mau rajin ibadah atau tidak. Paham Ji? Baik. Terus yang berikutnya lagi masih di sini sebentar. Jadi mereka ingat perang Badar, mereka bisa menang walaupun jumlahnya sedikit. Jadi kalau kita kaget lihat musuhnya itu jumlahnya banyak, tenang saja, Allah akan tolong. Kedua pasukan bertemu dan terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Nah, sahabat Zaid bin Harisah maju berperang memimpin pasukan dengan membawa bendera Rasulullah SAW hingga terbunuh oleh tombak-tombak musuh. Zaid mati.
Zaid bin Harisah gugur saat perang Mu'tah. Kemudian Ja'far kemudian mengambil bendera Rasulullah, maju berperang lagi dengan membawanya hingga terjun masuk dalam pertempuran. Beliau merangsek maju, namun apa yang mana? Ini. Ini. Merangsek maju, namun tersulitkan oleh kuda perang beliau yang memiliki rambut blonde. Mungkin rambut ini ya. Rambutnya panjang ini. Bukan, rambutnya panjang paling ya. Beliau kemudian menyembelih kudanya. Nah, Ja'far itu menyembelih kudanya tadi. Terus ketika Ja'far telah terbunuh, Abdullah bin Rawahah mengambil alih panji. Jadi pasukannya itu yang mimpin itu bergantian. Karena yang satu mati ganti lagi dengan yang lain. Satu mati lagi ganti dengan yang lain. Yang memegang panji atau yang memegang bendera Rasulullah, artinya yang memimpin saat itu ada bergantian ya, karena yang ini mati nanti. Yang pertama Zaid bin Harisah. Pertama Zaid bin Harisah. Pertama siapa? Zaid bin Harisah. Kemudian yang kedua Ja'far. Ja'far gugur lagi, ganti dengan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Nah, ketika Ja'far telah terbunuh, Abdullah bin Rawahah mengambil alih panji perang. Beliau maju ke depan di atas kuda perangnya. Beliau meyakinkan diri sendiri dan menghilangkan sebagian keraguan dalam dirinya. Abdullah bin Rawahah kemudian maju, berperang masuk dalam pertempuran hingga terbunuh lagi. Kemudian Sabit bin Arqam mengambil panji perang seraya berkata. Nah, habis itu diambil alih oleh Sabit bin Arqam. Arqam. Kemudian mengambil panji perang seraya berkata, wahai sekalian kaum muslimin, pilihlah orang terbaik di antara kalian. Pasukan berkata, engkaulah orangnya. Sabit berkata, aku bukanlah orang yang tepat. Pasukan muslimin kemudian memilih Khalid bin Walid. Ketika memperdaya mereka, Khalid menjauhkan diri dan berhasil menjauhkan musuh dari pasukan yang kemudian beliau bawa mundur. Nah, lihat. Sabit ambillah. Terus aku bukanlah orang yang tepat. Pasukan muslimin kemudian memilih Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid maju perang gitu tadi. Padahal sebelumnya masuk apa? Islam. Dalam perang Mu'tah. Nah, itu baru. Lalu diambil alih. Ternyata Sabit katakan enggak, dia ini. Sabit tadi awalnya dia mau ini ya. Mengambil panji. Terus akhirnya dipimpin siapa? Pasukan dipimpin siapa? Yang kemarin baru masuk Islam siapa itu? Khalid bin Walid. Nah, ini baru dia ngatur pasukan ini. Pinter banget ini. Jadi Khalid bin Walid itu pinter perang, nggak perlu main FF dia itu. Nggak perlu main PUBG, nggak perlu main Free Fire. Dia wis jago itu, saka cilik sinau perang. Ada pintu nih. Ketika Khalid mengambil alih panji perang, beliau mampu menghalau musuh dan perdaya mereka. Itu lihat pintarnya Khalid bin Walid itu. Khalid menjauhkan diri dan berhasil menjauhkan musuh dari pasukan yang kemudian beliau bawa mundur. Jadi pasukan dibawa mundur oleh Khalid. Ketika panji perang diambil alih oleh Khalid, Rasulullah SAW bersabda, sekarang tungku api telah dinyalakan. Kemudian Imam Al-Waqidi, karena Rasulullah SAW cuma mengantar ya.
Ya, kemudian Imam Al-Waqidi rahimahullah berkata, Abdullah bin Rawaha terbunuh pada sore hari. Keesokan harinya Khalid bin Walid menggantikan beliau, di mana pada malam hari sebelumnya Khalid telah mengatur strategi agar pasukan bagian belakang pindah ke depan dan pasukan bagian depan pindah ke belakang. Kemudian pasukan sayap kanan pindah ke sayap kiri. Ya, itu. Yang di depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan, sayap kanan pindah ke sayap kiri. Gantian berarti. Perawi melanjutkan, pasukan Romawi tidak percaya dengan yang mereka lihat, mengingat mereka telah tahu kondisi dan susunan barisan kaum muslimin. Mereka berkata, sungguh telah datang bala bantuan yang memberikan pasukan tentara untuk mereka. Pasukan tentara untuk mereka. Pasukan Romawi menjadi takut. Takut terus tercerai-berai. Kemudian mundur dari medan perang, pulang kabur. Perawi berkata pasukan muslimin membunuh banyak korban yang belum pernah dibunuh dengan jumlah seperti itu oleh siapapun sebelumnya. Banyak yang mati. Khalid yang pegang itu tadi. Khalid ngatur gimana tadi? Pasukan yang di depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan, sayap kanan pindah sayap kiri. Orang-orang Romawi kira itu, pasukan baru datang. Padahal nggak, cuma pindah posisi. Akhirnya kalah pasukan Romawi. Siapa yang mimpin? Khalid bin Walid. Jagoannya itu berarti ya. Besok insya Allah jadi Khalid bin Walid ya. Jangan cuma jago di Free Fire itu rawani. Jagonya itu perang itu tembak. Jadi nanti latihan mana? Latihan senjata. Pakai gun gitu. Bener. Jadi latihan memanah. Nanti dia siapkan memanah ya. Kita latihan memanah ya. Ini kayak di Muflan itu loh. Bagaimana? Setuju? Sudah? Cukup? Enough? Cukup? Yakfi? Baik. Stop di sini, kita lanjut kosakata bahasa Arab. Nah ya, ini ya sampai di kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid akhirnya yang menaklukkan pasukan-pasukan yang ada tadi. Nanti kita masih bahas lagi perang Mu'tah di pertemuan berikut. Itu perang yang diikuti oleh Khalid tadi. Masya Allah. Khalid luar biasa. Terus sekarang PR. Coba mana PR-nya? Pak Ustadz lihat. PR. Siapa yang nggak kerja? Tidak, bagus. Syurtotun. Yundun. Terus. Mudifatun. Ya. Rubbanus safinati. Bisa juga rubbanu, boleh. Rubbanus safinati, boleh juga. Mekanikiyun, iya betul. Saikun, betul. Pelakon kabel rubbanun, betul. Ya betul. Pegang dulu, pegang. Nanti cocokkan. Pintar semuanya. Aduh, ini. Ini nggak boleh. Ivi nanti bawa pulang ini marker. Nanti tambah sedikit, besok baru ganti. Ya, masih bisa dah. Ora boros-boros Taufik. Coba, sekarang profesi. 1. Apa? Pak Polisi. Pak Polisi dulu dah. Apa? Pak Polisi. Syurtiyun bisa. Syurtotun juga bisa. Sebentar, kita lihat di Al-Munawwir. Punya nggak buku kayak gini? Di rumah siapa yang biasanya punya buku ya? Ada buku bacaan apa? Siapa yang punya? Temanku banyak. Kau punya buku apa di rumah? Komik. Syurtotun bisa. Ada syurtiyun. Syurtiyun itu apa syurtiyun ya? Polisi. Syurtiyun. Kalau di ini apa? PPA Surtiun. Syurtotun. Nanti diganti Syurtotun. Oke. Syurtotun. Terus yang kedua apa? Tentara. Apa situ? Jawabannya Revi.
Jundun. Atau apa lagi Ruqayyah? Ada lagi satu lagi. Jaisyun. Nahkoda. Jaisyun. Terus 3. Pilot. Pak pilot apa? Apa? Pilot ki. Toyarun. 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 Pak pilot itu. Siapa yang pernah ketemu Pak pilot? Di mana? Pesawat mencuri uang itu, Bang. Toyarun. Toyarun. Terus yang keempat? Pramugari. Aduh, ini pramugari ki sing ayu-ayu ya iki. Ada pramugari, ada pramugara. Pramugari sepeda. Pramugari. Mudifatun. Mudifatun. Apa? Mudifatun. Pramugari. Mudhifatut ta'irati. Bisa. Mudhifatun ya. Mudhifah. Bisa juga. Bisa juga yang lengkap mudhifatut ta'irah. Karena ada pramugari di kereta juga ada. Mudhifatu. Mudhifatut ta'irati. Iya. Ta'irati. Mudhifatut ta'irati. Mudhifatut ta'irati. Pramugari pesawat. Terus apa lagi? Yang kelima? Koki. Koki. Chef. Apa? Tobahun. Tayahun kepita. Tobahun. Iya dah. Salah maca. Ora apa-apa, dimaafkan. Yang keenam. Pak sopir. Nah, Pak sopir. Saikun. Saik. Gini dah. Saik. Mana saik? Ini loh yang ada di sini nih. Pemadam kebakaran. Tanda. Ini saya ikut tuh gini ya. Kof itu. Terus yang kedelapan. Masinis. Yang ketujuh dulu, Yang ketujuh apa? Ketujuh. Yang ketujuh, masinis. Masinis. Apa masinis? Masinisun. Mika Nikiun. Masinisun iso. Mikani Kiyun. Masinisun iso apa? Terus yang kedelapan? Nakoda kapal. Nakoda kapal. Bisa rubbanun. Rubbanun. Sekarang per. 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 Apa? Apa? Hewan. 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 Yang ada dulu di sekitar kita. Pite. Pite. Hewan. Yang ada di sekitar kita apa? Pite. Pitik apa bahasa Indonesia nih? Ayam. Nanti yang di TV tuh nggak tahu. Pakai bahasa Indonesia. Pite atau ayam. Sapi. Kambing. Burung. Ayam ki jatuh lah.
Itu daging ayam. Ayamnya. Dada. Papa, sapi kambing. Sebentar. Ini biar nanti gak salah carinya. Tunggu. Kelinci. Bek. Apa sapi? Ya, the judge. Nanti cari ya. Ada ayam kalkun. Ada ayam Burung, Pak. ayam pedaging, ada ayam petelur. Ada ayam-ayaman. Pokoknya cari. Dua apa? Apa, Vi? Sapi. Tiga. Kambing. Empat. Burung. 4 burung. 5. Ada semut nggak? Ada semut berarti. Balon. Apalagi ular. Iya toh. Semut, lalat dulu ya. Lalat. Terus Kalau jengking. kecoak ada nggak? Ada. Kecoak. Sudah 8 aja ya. Atau kalau jengking. Ular. Kalau jengking lupa. Kalau jengking ya. Kalau jengking. Kupu-kupu. Kalau jengking. Kalau jengking. Oh, kalau jengking enggak. Apalagi? Warna-warna ini enggak. 10. Kupu-kupu. Kupu-kupu ya wes. Umat promak. Sudah? 10 ya. Kumpul hari Sabtu, besok Jumat libur. Ya toh? Besok Jumat libur. Apa ayam betina apa ayam jantan? Tulis dua-duanya kalau gitu. Burung pipit apa burung hantu apa burung peo? Peo. Burung? Burung beret, burung tairun. Tairun. Pokoknya cari. PR kok tanya. Nanti kita cari dulu. Sudah? Ini sudah pitik atau ayam? Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa yang di rumah catat ya PR-nya ya. Terus kerjakan Sabtu dikumpul.